Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan ilmu fikih ini. Terima kasih kepada Profesor Haja Nina Nurmila dan Bapak Arif Nursihah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih dan kepada teman-teman mahasiswa semua ya sekalian. Izinkan saya, Jan Azara Mutakin, perwakilan dari kelompok 8 untuk memandu presentasi hari ini dengan judul Fikih Munakahat. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu ada Nadila Putri dengan NIM 12120600084, Muhammad Aisyah Chandra dengan NIM 12120600079, saya, Jan Azara Mutakin, 121206061, dan Mayu Hazulfa dengan NIM 12120600074. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian nikah. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Nadila Putri. Kepada Nadila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih munakahat, poin pengertian nikah, dan juga macam-macam pernikahan yang terlarang. Untuk poin yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang pengertian nikah. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah berasal dari kata nikahun, atau pernikahan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan, jawazun. Perkawinan merupakan sunatullah atau hukum alam yang umumnya berlaku bagi manusia, binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, di dunia ini makhluk-makhluk Allah itu sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kemudian poin yang kedua adalah macam-macam pernikahan yang terlarang. Yang pertama ada nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah ini merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan menyebutkan batas waktu tertentu nikahnya. Misalnya 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, dan seterusnya. Yang mana apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan, maka pernikahan itu putus dengan sendirinya. Nah, nikah mut'ah ini juga disebut dengan nikah sementara, yaitu nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada nikah syigor. Nikah syigor ini merupakan pernikahan 2 jodoh atau 4 orang dengan menjadikan kedua perempuan tersebut sebagai mahar masing-masing. Yang ketiga yaitu ada nikah tahlil. Nah, pernikahan tahlil ini yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya dinikahi lagi oleh bekas suaminya yang telah mentalak 3. Yang keempat yaitu pernikahan silang. Pernikahan silang ini hukumnya pernikahan yaitu orang Islam yang menikah dengan orang yang non-Islam, tidak beragama Islam. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hukum pelaksanaan dan pencatatan pernikahan. Hukum pelaksanaan dan pencatatan pernikahan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Sejalan dengan pencatatan menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 2 surah kedua ayat 282 yang memerintahkan untuk mencatatkan hubungan muamalah.
Adapun manfaat dari pencatatan ini, yang pertama adalah manfaat yang bersifat preventif, yaitu agar tidak terjadi kekurangan rukun dan syarat dalam hal perkawinan, baik dalam hal agama maupun perundang-undangan. Penyimpangan tersebut dapat terdeteksi dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan manfaat yang bersifat preventif agar tidak terjadinya kekurangan rukun dan syarat dalam hal perkawinan. Yang materi selanjutnya, perempuan dan laki-laki yang diharamkan saling menikah. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang lelaki dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang satu, sebab haram untuk selamanya. Nah, sebab-sebab haram untuk selamanya ini yaitu sebab hubungan darah atau nasab, yang kedua hubungan mertua mereka, yang ketiga hubungan persusuan. Jadi yang satu susu nggak boleh nikah bareng, nggak boleh saling menikah, bukan nikah bareng. Yang kedua sebab-sebab haram sementara, yaitu pertalian pernikahan. Yang kedua tolak bain kubro. Yang ketiga memadu dua orang perempuan bersaudara, adik kakak, nggak boleh dinikahin secara langsung. Yang keempat dipoligami lebih dari 4 orang. Yang terakhir perbedaan agama. Baik, selanjutnya materi tentang fungsi dan akibat hukum hitbah. Pengertian dan dasar hukum hitbah. Hitbah merupakan kata yang tersusun dari to, ho, dan ba. Memiliki dua makna, yaitu khotoba, yuhatibu, kitaban. Merupakan akar dari hitbah. Hitbah adalah meminta untuk menikahi atau mengajak untuk menikah. Peminangan ataupun pertunangan dalam hukum Islam ini dikenal dengan kata hitbah yang secara terminologi berasal dari kata yang sama, yaitu alkitab atau al-khatub. Abdurrahman Ghazali berpendapat secara bahasa, peminangan adalah meminang atau melamar dalam artian meminta perempuan untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Secara istilah, peminangan adalah kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk mengadakan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menikah dengannya dengan cara yang lebih umum dalam masyarakat. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum hitbah. Kedua sumber tersebut membahas hitbah secara luas, namun tidak ada pernyataan yang jelas tentang ganti rugi pembatalan hitbah. Selanjutnya, fungsi hitbah. Hitbah adalah awal pernikahan yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memutuskan menikah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hitbah adalah mekanisme bagi kedua belah pihak, yaitu pihak dari laki-laki dan pihak dari perempuan untuk mencapai kesepakatan dan pembicaraan pelaksanaan walimah atau pernikahan nanti. Fungsi hitbah ini yaitu sebagai pintu gerbang pernikahan yang selanjutnya, yaitu kegiatan ta'aruf dengan tata cara yang telah diisyaratkan atau ditentukan. Dengan salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan jika ada ketidaksesuaian antara dirinya dan calon pasangannya atau sebaliknya. Selanjutnya, akibat dari hukum hitbah. Hitbah adalah ikrar atau menikah yang belum memiliki akibat hukum dan tidak mengikat, sehingga memungkinkan salah satu pihak untuk memutuskan. Menurut Wahbah Juhaili, akhlak Islam menuntut pertanggungjawaban atas setiap perbuatan, apalagi yang berhubungan dengan pernikahan. Seorang muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34. Makna ayat tersebut berarti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka melanggar atau mengingkari janji yang telah dibuatnya. Jika ingin memutuskan atau membatalkan hitbah, harus dilakukan berdasarkan alasan yang masuk akal. Selanjutnya, materi tentang rukun dan syarat nikah akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat nikah.
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Kemudian yang kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Kemudian adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah. Kemudian yang keempat ada sigot akad nikah. Sigot akad nikah yaitu ijab dan kabul. Kemudian masing-masing syarat sah pernikahan. Yang pertama ada syarat-syarat kedua calon pengantin. Syarat-syarat pengantin pria. Yang pertama ada calon suami beragama Islam. Kemudian yang kedua, terang atau jelas bahwa calon itu laki-laki. Kemudian yang ketiga, orangnya diketahui dan tertentu. Kemudian calon mempelai laki-laki jelas atau halal kawin dengan calon istri. Kemudian yang kelima, calon mempelai laki-laki itu tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Kemudian calon suami rela tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, tidak sedang melakukan ihram. Kemudian tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Kemudian tidak sedang mempunyai istri empat. Kemudian ada syarat-syarat calon pengantin perempuan. Yang pertama ada beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua jelas bahwa ia perempuan, bukan khunsa. Yang ketiga wanita itu tentu orangnya. Yang keempat halal bagi calon suami. Yang kelima wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah. Yang keenam tidak dipaksa atau ikhtiar. Yang ketujuh tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh. Kemudian ada syarat-syarat wali. Yang pertama, beragama Islam, kemudian laki-laki, baligh, berakal, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak sedang ihram. Kemudian ada syarat-syarat saksi. Yang pertama, berakal, bukan orang gila. Kemudian yang kedua, baligh, bukan anak-anak. Kemudian merdeka, bukan budak, Islam. Dan kedua, orang saksi tersebut dapat mendengar. Adapun syarat-syarat ijab kabul. Yang pertama, ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis. Yang kedua, tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad. Kemudian yang ketiga, ijab dan kabul dapat didengar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Kemudian yang keempat, di dalam satu sigoh dua elemen. Yang pertama, ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawajtuka atau ankahtuka. Dan kedua sigoh kabul, calon mempelai laki-laki yang bersambung dengan sigoh ijab. Ucapannya bisa dengan kata tajawwajtu atau nakahtu. Sekian materi yang saya sampaikan, kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. 2. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. 3. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Sebab itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebab haram selamanya dan sebab haram sementara. 4. Khitbah mempunyai fungsi untuk saling mengenal perbedaan pada calon pasangan untuk mencapai kesepakatan dan membicarakan pelaksanaan walimah atau pernikahan nanti. 5. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada 5, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, dan sihat akad nikah. Baik, seluruh materi telah kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan atas perhatiannya. Sebelum kita tutup presentasi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.